Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaq dan Dabiq, yaitu tempat pertempuran akhir zaman. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan Amaq dan Dabiq kelak akan menjadi tempat berlangsungnya peperangan akhir zaman. Saat itu pasukan Muslim akan bertempur melawan Romawi. Di manakah letak Amaq dan Dabiq yang dimaksud dalam hadis Nabi tersebut? Berikut hadis yang bercerita tentang Al-Amaq dan Dabiq diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat yang bernama Amaq atau Dabiq, sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan tatkala mereka berhadapan, pasukan Romawi berkata, "Biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami." Kaum muslimin menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami." Maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selamanya. Sepertiga lagi terbunuh sebagai sebaik-baik para syuhada di sisi Allah, dan sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah mengantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan meneraki mereka, "Sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian." Mereka pun berhamburan keluar, dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat, dan turunlah Isa bin Maryam. Lalu ia mengimami mereka. Dan apabila musuh Allah Dajjal melihatnya, niscaya ia akan meleleh sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Meskipun seandainya saja ia membiarkannya, nantinya ia juga akan meleleh lalu binasa. Akan tetapi Allah menginginkan ia membunuhnya dengan tangannya, lalu memperlihatkan kepada mereka darahnya yang berada di ujung tombaknya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan kata Romawi pada hadis ini bermakna umat Nasrani. Mereka akan berperang melawan pasukan Muslim sebelum Dajjal turun. Pada masa lalu, pertempuran sempat terjadi di Dabiq, tepatnya di padang rumput Dabiq pada tahun 1516 antara Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Mamluk yang berakhir dengan kemenangan Ottoman. Imam Ibnu Al-Munir sempat berkata, "Sampai saat ini belum terjadi peristiwa pengumpulan dan penyerangan Roma dengan jumlah tentara yang begitu banyak. Hal ini belum terjadi." Dalam hadis ini ada kabar gembira sekaligus peringatan bagi kaum muslimin. Hadis ini juga membuktikan bahwa hasilnya akan berpihak pada umat Islam dan tentara muslim akan jauh lebih besar dari sekarang. Rangkum penjelasan hadis di atas bahwasanya di Amaq dan Dabiq akan terjadi peperangan besar antara umat Islam dan umat Kristiani, yang pada akhirnya akan dimenangkan umat Islam. Amaq dan Dabiq diketahui berlokasi di Damaskus, yang kini merupakan ibu kota Suriah. Nama tersebut kini muncul dalam majalah online bernama Dabiq dan outlet berita yang bernama Amaq News Agency. Media ini banyak membahas tentang jihad. Imam Muslim dalam hadis yang panjang menerangkan perang ini dengan detail.
Tidak akan terjadi kiamat sehingga bangsa Romawi sampai di A'mang atau Dabik. Kedatangan mereka akan dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari kota Madinah yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu. Apabila mereka telah berbaris dan berhadap-hadapan untuk berperang, bangsa Romawi akan menggertak, "Biarkan kami membuat perhitungan dengan orang-orang kami yang kalian tawan." Maksudnya mereka orang Romawi yang telah masuk Islam. Mendengar gertakan itu, kaum muslimin menjawab, "Demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami." Rasulullah menyebut Romawi dalam hadis yang menceritakan Malhamah Kubra ini, mengisyaratkan bahwa Amerika bukan unsur utama. Amerika saat itu sudah hancur. Sedangkan Romawi yang dimaksud di sini adalah Eropa. Ini persis mengulang masa lalu saat perang salib. Pada akhirnya pada perang salib itu umat Islam keluar sebagai pemenangnya. Kemenangan itu juga bakal diraih umat Islam pada akhir zaman kelak. Itulah janji Allah yang tak pernah ingkar. Rasulullah bersabda, perkemahan kaum muslimin pada saat terjadinya Mal'amah atau perang besar adalah Gautah, yaitu di samping Damaskus. Realitas sekarang ini menjadi bukti awal kebenaran nubuat Rasulullah ini. Gautah dibagi menjadi dua distrik, yaitu Kabupaten Distrik Gautah Timur dan Distrik Gautah Barat. Selama revolusi rakyat Suriah di tahun 2011 sampai dengan 2013, Gautah Timur menjadi salah satu kekuatan mujahidin. Rakyat muslim di distrik ini sangat mendukung mujahidin, meski puluhan ribu di antara mereka sudah dibantai rezim Suriah. Salah satu tanda-tanda kiamat yaitu turunnya Nabi Isa menjelang akhir zaman. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, Isa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Isa mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali pasti mati, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Isa kemudian mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya. Isa lalu datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi Allah dari Dajjal. Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu derajat mereka di surga. Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini berdasarkan beberapa kitab yang saya baca. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami' Damaskus. Di Damaskus tidak ada menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami' Damaskus. Rasulullah bersabda, sebelum terjadi kiamat akan keluar api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut yang mengumpulkan manusia. Kami bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hendaklah kalian berada di Syam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.